Oke, assalamualaikum, selamat malam. Kali ini gua akan membawakan sebuah cerita untuk kalian semua. Cerita ini diangkat dari kisah nyata, dimana ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang perempuan yang dia adalah seorang single parent. Dia saat itu sangat membutuhkan biaya untuk membiayai satu orang anaknya. Dengan keadaan ekonomi yang cukup sulit yang dia rasakan, sehingga dia harus menjadi seorang tenaga kerja wanita, dan dia sempat berputus asa dan akhirnya dia mengambil jalan pintas lewat pesugihan. Oke, gua tahan dulu ceritanya. Jadi nih, sebelum gua mulai nih ceritanya, gua harapan buat kalian semua yang setia nonton channel gua di Baper TV, sekali lagi gua minta bantu support channel gue dengan cara nih, tekan tombol subscribe. Buat yang udah sering nonton tapi belum subscribe, gue minta subscribe, share, dan komen. Share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian, keluarga, teman, kerabat, sahabat kalian, supaya channel gue bisa berkembang nih, dan gue bisa menghadirkan cerita yang sangat epik, dan mungkin gue bisa selalu memberikan dan menghadirkan narasumber terbaik. Oke, gue gak mau lama-lama, gue akan mulai. By the way, sorry, gue disclaimer, jika nanti ada kesamaan nama terutama jika ada kesamaan nama, lokasi, dan lain sebagainya, gue minta maaf, karena mungkin namanya gue akan samarkan ya. Jadi buat teman-teman, stay tune terus di Baper TV, dan gue berharap kalian gak skip video ataupun cerita gue pada kesempatan malam hari ini dari awal hingga akhir, supaya kalian mendapatkan sensasi merinding dan cerita ini. Oke, gue akan mulai ceritanya. Gue hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, jadi awal daripada cerita ini adalah hiduplah seorang perempuan. Di saat itu dia menyandang gelar status single parent. Dia telah berpisah dengan suaminya, dan dia harus menanggung dan membiayai satu orang anaknya. Karena dia seorang perempuan, tentunya keadaan itu membuat dia berpikir keras bagaimana caranya dia bisa menghidupi satu orang anaknya. Akhirnya saat itu dia sempat termenung dan sempat berpikir, apa yang harus saya lakukan agar anak saya bisa terus berkembang dan bisa hidup seperti anak-anak lainnya. By the way, karena anak kecil itu kan biasanya suka jajan, ya pasti mereka setiap hari ya suka jajan, bermain segala macem, dan itu butuh biaya. Tentunya sebagai seorang ibu, dia punya naluri yang sangat besar untuk perkembangan anaknya. Jadi nih, dia memutuskan untuk menjadi TKW di negeri seberang. Saat itu dia memang sedang kebingungan karena uang yang dipegang cukup pas-pasan.
dia hanya memegang uang sekitar 3 juta rupiah. Dia sempat mencari harga tiket pesawat yang murah, ternyata dia menemukan dari salah seorang calo dengan harga tiket sekitar 2.500.000 dari Jakarta menuju Batam. Karena tujuan dia ingin ke negeri jiran atau negeri Malaysia. Cuma dia masuknya lewat Batam. Di saat itu, tanpa berpikir panjang dan modal nekat, dia pun memesan tiket untuk terbang dari Jakarta menuju ke Batam. Berangkatlah dia pada hari itu dari terminal bandara Soekarno-Hatta menuju terminal bandara yang ada di Balikpapan. Yang ada di Batam maksud gue. Singkat cerita, tibalah dia di Batam, dan di saat itu dia cukup kebingungan bagaimana dia bisa akses masuk ke negeri jiran. Karena peraturannya saat itu, kalau ada orang luar ingin masuk ke negara tersebut, harus ada yang membawa dari arah itu. Istilahnya tuh ngambil orang. Jadi kalau ada orang Indonesia mau ke negeri jiran itu harus ada yang orang dalam yang ngambil, istilahnya seperti itu. Nah, di saat itu dia memang karena modal nekat dan dia nggak tahu peraturan itu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menaiki kapal feri dari perairan Batam menuju ke Malaysia. Dia memesan tiket seharga Rp400.000. Berangkatlah dia dari Batam menuju ke Malaysia. Sampai di sana, sampai di pelabuhan Malaysia, gue lupa namanya apa gitu, pelabuhan X lah. Sampai di pelabuhan X di Malaysia, dia sempat ditanyakan oleh petugas kapal waktu itu. Loh, kamu dari mana? Kamu sudah mana surat-surat dokumen kamu? Di saat itu dia pikir, karena dia pikir dia udah naik kapal feri dan dia pikir udah sampai ke Malaysia, ya aman-aman aja. Ternyata nggak bisa kayak gitu. Jadi setiap negara itu memang punya otoritas dokumen kunjungan. Mungkin kalau teman-teman yang lebih berpengalaman di bidang imigrasi bisalah bantu komentar. Dokumen-dokumen apa aja sih sebenarnya kalau kita mau ke negara orang dari negara kita. Ya, jadi nanti bisa kalian komen-komen aja lah, bantu menyempurnakan cerita gue ini. Nah, ketika itu dia sempat ditanya oleh petugas pelabuhan, Mbak ada orang yang dari dalam yang ingin menjemput bagaimana? Oh, nggak ada Pak, saya nggak ada. Oh, kalau gitu nggak bisa gitu. Jadi silakan Anda kembali ke negara Anda. Nah, di saat itu dia memang udah putus asa, udah bingung, udah mentok, dan dia katakan ya udah udah buntu. Saat itu akhirnya dia cuma bersabar, dan dia sempat berdoa. Memang ketika tadi dia berangkat, sorry gue lupa, dia sempat izin sama ibunya minta doa supaya perjalanan dia lancar. Cuma dia nggak bilang dia mau pergi ke negeri seberang, dia cuma bilang mau pergi mencari kerja. Nah, di saat itulah, di saat dia bingung dan dia berpasrah diri, datanglah pertolongan. Ada seseorang perempuan itu dari Indonesia, itu tepatnya dari kota Surabaya. Dia sempat tuh ditanya, Mbak mau kemana? Saya mau ke Malaysia. Mau ngapain di sana? Saya mau kerja di mana? Saya nggak tahu kerja di mana. Terus mau tinggal di mana? Saya juga nggak tahu tinggal di mana. Jadi di saat itu tuh dia memang udah nekat. Dia nggak tahu mau kerja apa, dan dia juga nggak tahu mau tinggal di mana. Akhirnya si perempuan yang tadi itu, karena dia merasa kasihan atau gimana, akhirnya dibantulah dia, ditawarkan kerja di Malaysia itu di sebuah restoran gitu. Akhirnya, nah memang si perempuan ini tinggal di sebuah apartemen, dan dia sempat diajak dan sempat tuh dibilang sama dia, nanti kalau sudah kerja, kalau kamu sudah punya gajian, bayaran sewa apartemen kita bagi 2.
seperti itulah kira-kira. Nah karena dia juga berpikir saat itu dia merasa dibantu dan dia butuh pekerjaan untuk menghidupi dan menafkahi anaknya, akhirnya dia tanpa berpikir lebar dia mengiyakan. Akhirnya dia pun bekerja di Malaysia. Ketika itu dia sempat minta sama pimpinan, sama bosnya, dia nego gaji untuk bisa diberikan per hari. Ya karena saat itu dia udah gak megang duit sisanya itu kan tinggal 400 naik kapal, 100.000 gue juga gak tahu, lupa ya. Uang 100.000 istilahnya di negeri orang tuh mungkin ya cukup kecil teman-teman ya. Jadi kita juga mungkin kecil. Jadi saat itu dia memang udah ngepres, udah nggak megang uang. Akhirnya dia minta harian dan di ACC dan dikabulkan oleh pihak tempat dia bekerja. Ya sudah, kalau kayak gitu saya akan berikan gaji kamu per hari. Jadi dia tuh kerja tapi dihitung harian. Berjalannya waktu dia bekerja seperti biasa segala macem. Nah kebetulan menurut pimpinan atau bosnya, dia ini salah seorang karyawan yang masakannya cukup enak. Istilah kata tuh bisa dikatakan ikon daripada resto itu. Karena bisa dibilang dibandingkan dengan teman-teman yang lain dari segi memasak, si perempuan ini cukup enak masakannya dan istilahnya bisa menarik pelanggan tuh untuk bisa makan ataupun mampir di resto tersebut. Singkat cerita, dia dapat telepon dari ibunya yang ada di Indonesia. Ditanyain tuh, kamu di mana? Segala macem. Jadi mana kamu? Ya satu dia bilang, aku kerja di Malaysia, di luar. Loh, kok kamu gak bilang segala macam. Nah ibunya sempat protes saat itu. Ibunya protes, kenapa kerja di luar kok nggak ngasih tahu. Dia bilangnya coba bilang mau kerja gitu. Dan dia sempat memberikan satu argumentasi ataupun jawaban. Loh bu, saya kan setiap bulan ngirim uang untuk ibu dan diberikan kepada anak saya. Mana cukup uang kamu yang kamu berikan? Kurang lah, segala macam. Sehari aja sekian. Nah dia sampai di satu dia nggak habis pikir kok ibunya seperti itu gitu. Padahal sebagian besar penghasilan yang dia hasil kerja selama dia berada di luar negeri itu disetorkan, ditransfer ke ibunya. Sempat terjadi perdebatan antara dia dan ibunya terkait dengan uang yang dia berikan kerja untuk diberikan kepada anaknya. Akhirnya dia disuruh pulang untuk kembali ke rumahnya. Di saat itu dia sangat bingung karena dia baru mulai bekerja segala macem. Dan akhirnya dia sempat bilang sama yang tadi ngajak dia tuh, dia bilang aku disuruh pulang sama ibu untuk kembali ke rumah. Loh kan kamu baru bekerja? Iya, aku juga gak ngerti. Nah saat itu dia juga gak pegang uang segala macem. Nah dia sempet ikut, istilah kata kalau di kita tuh kayak macam judi togel lah kali ya, pasang angka tuh di sana. Sempet tuh dia ikut. Dan menurut yang cerita yang gua dengar juga nih, dia juga saat itu emang udah pasrah, istilah kata ya untung-untungan itu segala macam. Akhirnya ternyata dugaan dia mendapatkan angka yang cukup besar dari hasil pemasangan angka tersebut, sekitar 4.500.000. Dan saat itu memang di zaman itu ya, di zaman itu memang cukup agak legal untuk permainan angka-angka seperti itu gitu. Nah dia dapat
tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya dia pakai uang rumahnya. Dia beli tiket pesawat segala macem, berangkatlah dia, pulanglah menuju ke Indonesia. Oke, gue lanjutin lagi nih ceritanya. Sorry, tadi ada trouble. Nah, setelah itu dia pulang tuh. Dia udah pesen tiket tadi kan dari tiket pesawat setelah dia menang, istilahnya judi toge lah gitu ya, judi angka. Dipakai dah tuh uangnya untuk pulang karena ibunya sudah nyuruh dia untuk kembali, untuk pulang. Akhirnya tanpa berpikir-pikir lama dia pun pulang. Dia berangkat menuju ke rumahnya Indonesia dengan menggunakan pesawat. Singkat cerita, tibalah dia di kampung halamannya, dan di saat itu dia menuju ke sebuah pasar. Di saat itu dia melewati sebuah pasar dan dia melihat ada seperti ibunya karena kan kalau pasar itu ramai ya, orang-orang pada kumpul beli segala macam. Tuh ada ibunya tuh di situ. Nah, di saat itu dia sempat manggil ibunya, dan ibunya sempat ngeliat. Cuma ya itu tadi, gue juga nggak tahu kenapa gitu, dia sempat ditarik itu kan dari belakangnya bajunya sama ibunya, dan sempat hampir jatuh tuh dia dari motor. Sempat dibilang, kamu kemana aja sih, gini-gini, kok kamu gak pulang, oh kamu mau kerja, gini-gini, anak kamu ditinggal sama kamu anak-anakan kerja, kamu anak-anakan pergi poya-poya segala macem. Itulah ceritanya. Dia sempat bantah tuh akhirnya dia coba menarik diri agar orang lain tidak menjadi pusat perhatian. Dia menarik diri segala macem, udah nggak ada kerumunan orang lagi. Disitulah dia sempat bilang, Bu, aku kerja gini-gini untuk menafkahi anak segala macam, dan aku selalu kirim kok siapa kerja. Nah, akhirnya ya macam-macam. Nah, ibunya sempat minta maaf tuh. Ya udah, maafin ibu, kalau gitu ibu tidak tahu kalau kamu di sana bekerja. Ya makanya ibu tuh gini-gini, kalau belum tahu harus tanya dulu segala macam. Akhirnya mereka pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Nah, setibanya di rumah, dia baru tuh ketemu sama anaknya. Dia ketemu anaknya karena udah lama kan gak ketemu juga sama anaknya. Dipeluk segala macem tuh anaknya kan, dengan penuh kasih sayang segala macem. Selang beberapa hari, 3-4 hari, seminggu lamanya, karena dia sudah kehabisan uang, dia pun sudah bingung kembali kan bagaimana cara dia untuk bisa dapatkan uang. Nah, akhirnya dia pergi ke rumah salah satu kerabatnya yang ada di kampung tersebut. Nah, ini nih awal cerita di mana dia melakukan pesugihan. Tibalah dia di rumah sahabatnya. Di saat itu dia sempat menangis, dan sahabatnya sempat bingung, kenapa kamu menangis segala macam. Diceritain tuh sama dia, dari dia berangkat menjadi TKW sampai dia kembali segala macam. Terus dia sempat bilang ke temannya, terus sekarang kamu mau apa? Saya mau kaya. Mau kaya. Maksudnya, iya saya mau jadi orang kaya. Dia sempat bilang ke temannya, oh gitu, ya sudah kalau gitu aku ada kenalan, cuma kamu harus siap dengan resiko dan konsekuensinya. Udah, pokoknya saya sudah siap untuk menanggung risiko apapun. Karena di saat itu dia benar-benar sudah kepepet dan sudah bingung apa yang dia lakukan. Akhirnya dia mengambil jalan pintas lewat jalur pesugihan. Nah, besokan harinya diantarkanlah dia dengan kerabatnya tadi menuju ke rumah kuncen. Berangkatlah dia tuh. Tibalah dia di rumah Pak Kuncen, dan di saat itulah dia berkomunikasi si temannya
Mbah, ini teman saya punya maksud datang ke sini. Untuk apa? Dia ingin menjadi orang kaya segala macam. Sempet ditanya, emang sudah siap? Karena di sini harus menyiapkan sesaji segala macam. Cuma di saat itu nih, biasa kan kalau pesugihan itu pakai tumbal ya. Nah, dia tuh nggak dikasih tahu. Dikasih taunya setelah dia mau melakukan ritual lah, istilahnya nih ya, melakukan ritual gitu. Akhirnya dia disuruh menyiapkan sejumlah uang untuk membeli sesajen, istilahnya. Nah, di saat itu dia sempat bingung tuh duit dari mana segala macam. Nah, dia menurut cerita yang gue dengar juga itu dia sempat punya gelang emas di tangannya. Itu satu-satunya gelang, istilah perhiasan yang dia pakai di badan dia lah. Dijual dah tuh gelang dia, dan dia diperintahkan besok kamu pergi ke toko emas dan jual segala emas. Cuma uang itu kurang. Uang itu istilahnya baru ada sepersetahnya lah. Nah, karena saat itu juga temennya tadi bawa sekitar 3 orang, jadi 4 sama dia. Jadi dia bayar setengah, yang setengahnya lagi mereka pada patungan. Nah, kontribusinya memang dia lebih banyak mengeluarkan uang saat itu. Terjadilah kesepakatan tuh saat itu. Nanti kalau misal berhasil dapat uang banyak dari pesugihan, kita akan berikan dia lebih banyak porsinya karena dia lebih banyak kasih modal dan dia yang menjadi pelakunya. Itulah ceritanya. Singkat cerita, dia berkumpul tuh bersama-sama temennya dan 3 orang teman, 4. Dia menuju ke rumah kuncinya. Saat itu diserahkanlah sejumlah uang yang diminta dan dibelanjakanlah sama si kuncen untuk memberikan sesajen. Singkat cerita, setelah sudah terkumpul nih, mereka diundang kembali tuh sama Pak Kuncennya untuk dikasih arahan alias briefing. Oke, kalian sudah siap semua. Saya akan kasih tahu. Jadi posisinya ini dia Sugen itu di sebuah goa dan itu harus naik ke kayak ke bukit gunung gitu. Nah, sampailah dia di depan goa, di depan bukit tersebut, di atas bukit tersebut hanya 3 orang. Nah, di saat itu dia diarahkan untuk membawa seorang pendamping. Jadi sekitar 2 orang ya, waktu 2 orang. Nah, kebetulan dia sama pendampingnya nih, si perempuan ini. Nah, 3 temannya nunggu di luar, nggak boleh masuk. Masuklah tuh dia, kuncen tuh yang mengarahkan tuh, dibawalah dia ke dalam sebuah goa segala macam. Sesajen yang dibawa. Nah, di saat itu nih, sesuatu yang sangat dia nggak habis pikir. Si kuncen menanyakan, "Lo kamu kesini mau kaya, kamu ada ini apa? Ada tumbal apa?" Tong, di saat itu dia nggak berpikir tumbal segala macam. "Loh, kok nggak dikasih tahu, Pak, kemarin waktu pas lagi awal? Kenapa baru sekarang?" "Ya udah, kalau memang kamu tidak bersedia, berarti kita anggap gagal, kita selesai sampai di sini." Nah, akhirnya di saat itu dia tuh sempat punya kasarannya dendam dengan mantan pacarnya waktu itu. Dendam sama mantan pacarnya setelah dia berpisah. Karena waktu itu gue tadi nggak ceritain di awal, jadi dia sempat diajak, dia punya cowok, diajak ke rumah calon lah, baca calon ke mertuanya, dan dia sempat ya gitu diomongin karena kan basically-nya dia ini seorang, tadinya sebelum dia menjadi TKW ya segala macam, dia tuh seorang penyanyi panggung lah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, si cowoknya ini nanya nih, ibunya nanya ke dianya, "Itu calon kamu bibit bobotnya seperti apa?" "Oh, dia gini nih." Akhirnya calon, berkata kayak calon mertuanya gitu nggak mau gitu si anaknya menikah dengan dia. Saat itu dia kesel tuh dengan si cowok, dan dia sempat foto dengan si cowok tersebut ya di saat dia masih pacaran ya, foto. Dan saat itu memang fotonya itu
foto dianya disobek, dibuang, tinggal foto si cowoknya tuh yang ada di dalam dompetnya. Nah, tanpa berpikir lagi nih, dibukalah dompetnya, dan dia sempet bilang sama kuncen, udah kalau kamu ada foto siapa atau gimana, dia mengeluarkan 1 lembar foto itu mantannya tuh, yang tadi dia kesel, dan dia berkata kayak punya perasaan dendam gitulah sama si mantan cowoknya itu. Dikeluarkanlah foto itu, diserahkan ke kuncen, ditaruh sama sesajen tuh. Di saat itulah dia disuruh tutup mata selama 3 hari di dalam gua, dan dia nggak boleh membuka matanya sebelum jinnya keluar atau hadir di situ. Terus sebelum dimulai tuh dia sempat disuruh baca mantra-mantra gitu. Ya udah, nanti kamu baca mantra, terus kamu pejamkan mata dan kamu tunggu sampai ada suara air menggulak lah itu. Jadi dalam gua itu kan ada kayak macam kayak apa sih, kayak ini loh, kayak sumber mata air lah ibarat kata tuh, kayak macam ya sumber mata air, mungkin selokan yang kecil ya tuh. Nah itu tuh keluar air, tandanya itu jinnya udah ada. Akhir singkat cerita nih, di saat itu ya dalam proses ritualnya cukup berat, memang ujian yang dia dapat. Dia diganggu, dia sempat didatangkan, ya itu badannya tinggi, hitam, segala macam. Dan sebelum dia keluar nih, dia sempat mengeluarkan suara gitu. Dia sempat ditanya tuh sama si jin, kamu mau ngapain ke sini? Saya mau jadi orang kaya, segala macam. Nah, yang dia lihat nih, si jin itu menjulurkan lidahnya sampai panjang, dan dia makan semua sesajen, termasuk foto yang ada di sesajen itu. Dimakan tuh semua si jin. Makan habis. Di saat itu si jinnya hilang. Nah, itu tuh tadi yang tadi di atas itu tuh semua jadi uang. Semua jadi uang, jadi duit 100, ya duit merahan lah, gua nggak bisa sebut itu nominal. Duit merahan semua. Di saat itu dia disuruh membuka mata, dengan mata yang selama 3 hari ya dia nggak ini, jadi remang-remang. Ya istilahnya kata dia masih kayak orang kaget ngeliat apa sih ini. Atau tuh isinya uang semua, cukup banyak berserakan. Dia bilang sama si apa nih yang di belakangnya itu pendampingnya untuk bantu merapikan uang karena berantakan tuh. Bawa tas, dimasukin tuh ke tas segala macam, dan dia diperintahkan untuk kembali ke rumah si kuncen. Bawa tuh tas berisi uang, dan temennya sudah menunggu di sana. Terus ya sempat dihitung dah tuh uangnya, kurang lebih sekitar ada 700 jutaan. Dia juga kaget sebanyak ini gitu kan dapatnya. Nah akhirnya karena kesepakatan tadi dia harus dapat lebih banyak, dia dapat sekitar 300 jutaan. Nah sisanya yang 400 sudah dibagi-bagi sama yang 3 orang itu, 3 atau 4 itu ya. Singkat cerita, dipakailah uang itu. Dia pengen beli mobil, dibelikanlah mobil tuh seharga 50 juta. Ya agak beli mobil 50 juta, dipakai buat jalan-jalan segala macem, nyenengin anak sama ibunya sekitar 2 juta. Terus gue lupa tuh, jadi kalau dari 100 dipakai 52 berarti sekitar 48 ya. Ya 48 dipakai apa gitu. Ya pokoknya gitulah, dipakai segala macam. Uang masih banyak. Nah inilah mulai ada kejadian aneh. Ketika itu mobil yang dia beli diparkirin kan tuh di halaman.
di, gue lupa di halaman atau di mana gitu. Jadi tempat parkir, tiba-tiba nih mobil itu hilang, hilang tanpa jejak. Dia sempat nanya ke beberapa orang dan nggak ada yang lihat itu mobil hilang kemana gitu. Nah terus dia sempat mendengar kabar bahwa si mantannya itu sudah meninggal segala macam. Nah terus akhirnya dia itu terus dia pas udah dia selesai tuh, terus mobilnya udah hilang segala macem. Nah anaknya sempat sakit nih dan gak sembuh-sembuh, panas. Akhirnya dia sempat dapat info bahwa di situ ada Pak Kiai itu Pak Ustadz dekat rumahnya. Tempat tuh didatangin sama Pak Ustadz, ditanya-tanya tuh Ustadznya, Ustadz segala macem, kamu melakukan apa emang, kata gitu kan, ceritain. Ya saya gini-gini itu pesugihan, saya pesugihan segala macem. Nah uangnya tuh sisa sekitar 200 juta itu harus dihancurkan tuh. Jadi masukin ke sebuah, jadi Pak Ustadz nyiapin kayak kain putih gitu dan harus dipotong-potong tuh uangnya, sobek-sobek, diikat dan harus dibuang ke laut gitu supaya dia nggak dapat sial lagi, kasar anaknya bisa sembuh karena anaknya waktu itu sakit. Akhirnya singkat cerita, besoknya dia balik lagi ke rumah Pak Ustadz, dia izin lagi sama ibunya. Dia sempat dibuatkan air untuk anaknya, dikasih minum. Seketika itu juga anaknya langsung sembuh dan dia sangat bersyukur. Di saat itu dia langsung menyatakan tobat dan dia tidak akan pernah mengulangi lagi. Nah akhirnya dia pergi ke laut untuk membuang hasil uang pesugihannya. Dan dia sempet ada halangan juga tuh pas mau ke sana, ada gangguan lah ibaratnya, menuju ke pembuangan uang tadi yang setelah mau dibuang, setelah dibungkus segala macam, dengan berat akhirnya dilempar ke laut. Nah saat itu langsung besokannya anaknya sudah sehat seperti sedia kala. Dan di saat itulah dia dinasihati oleh Pak Ustadz untuk tidak mengulangi perbuatan dan tobat nasuha. Dan akhirnya dia pun bertobat dan menyatakan tidak akan pernah mengulangi kejadian tersebut. Dan disitulah dia merasa salah jalan telah mengambil jalan tersebut. Gua rasa nih cerita gue cukup sekian ya, karena cerita gue udah cukup jelas dari awal hingga akhir. Jadi buat kalian nih yang nonton setengah, nontonlah dari awal, jadi kalian tahu alur ceritanya seperti apa. Gue jujur aja ya, ini gue tadi cerita, kaki gue kayak merinding dikit, sumpah. Ya namanya gue cerita misteri. Oke, makasih banyak yang udah setia nonton di channel gue. Bantu support dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, share sebanyak-banyaknya, tinggalkan jejak kalian atau komentar. Itu aja dari gue. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.